Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nesvi dengan nomor BP 1986-2009 akan menyampaikan mengenai biografi serta fisik dari novel Rumah Kaca. Yang pertama yaitu biografi. Beliau yang bernama lengkap Pramudia Anantatur yang biasa dipanggil dengan Pram. Menurut buku semi autobiografinya, nama lengkapnya adalah Pramudia Anantamastur. Ia menghilangkan awalan Jawa dari Mas dan menggunakan Tur sebagai nama keluarganya. Ia lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925 dan meninggal pada 30 April tahun 2006 di Jakarta. Ia yang merupakan anak sulung dari keluarganya yang ayahnya adalah seorang guru dan ibunya adalah seorang penjual nasi. Ia menulis cerpen dan buku sepanjang karir militernya, serta walaupun dalam keadaan terpenjara sekalipun, beliau terus dapat menulis. Dia merupakan salah satu sastrawan besar yang dimiliki oleh Indonesia, yang telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam 41 bahasa asing. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai fisik buku. Judulnya yaitu Rumah Kaca, pengarangnya yaitu Pramudia Anantatur, tahun terbit 2006, penerbitnya oleh Lentera Dimantara, tebal buku 646 halaman, dan genrenya adalah fiksi. Saya Muhammad Al-Farji Desper dengan nomor BP 1910866301. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana jalan cerita dari novel Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Novel ini merupakan novel keempat atau novel penutup dari tetralogi Pulau Buru, di mana tokoh utamanya bukan lagi Mingke, melainkan Jacques Pangemenan. Jacques Pangemenan merupakan seorang pribumi asal Manado yang diangkat oleh seorang apoteker berkewarganegaraan Prancis. Pangemenan ialah seorang polisi yang bekerja untuk pemerintah kolonial. Dia merupakan polisi yang berprestasi dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Tugas pertama Pangemenan yaitu menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Spitung dan gerombolannya, di mana Spitung melakukan pemberontakan atas penolakan terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap tidak adil terhadap kaum pribumi. Dalam hati nuraninya, Pangemenan sebenarnya tidak ingin menghalangi perjuangan kaum pribumi yang bertindak atas rasa kemanusiaan. Namun, ia terbuai oleh iming-iming kenaikan jabatan serta gaji apabila berhasil melakukan tugas ini. Sehingga Jacques Pangemenan berhasil menumpas si Pitung dan gerombolannya. Atas keberhasilan tersebut, ia dipromosikan menjadi komisaris besar polisi. Lalu sebagai komisaris besar polisi, ia ditugaskan untuk mengawasi aktivitas sosial politik yang dilakukan oleh kaum pribumi dengan meneliti tulisan-tulisan pribumi, terutama tulisan-tulisan yang dibuat oleh Raden Mas Mingke selaku pendiri dari Syarikat Dagang Islam dan juga perintis Surat Kabar Medan. Tulisan-tulisan yang dibuat oleh Raden Mas Mingke berisikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah kolonial yang dikhawatirkan dapat memicu kebangkitan nasional. Atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Pangemenan, Kepala Kepolisian menyuruh untuk Pangemenan mengasingkan Mingke. Dalam menjalani tugasnya, Pangemenan menyuruh Robert Sourhoff untuk meneror Mingke. Namun Princess Kasurita mendengar sebuah kabar burung yang menyatakan bahwasannya Mingke akan dibunuh oleh Robert Sourhoff. Berdasarkan kabar tersebut, Princess Van Kasurita menembak Sourhoff beserta gerombolannya. Yang justru hal tersebut ialah jebakan yang dibuat oleh Pangemenan agar polisi memiliki alasan untuk menangkap Mingke, di mana pistol yang digunakan oleh
Princess Van Kasurita merupakan pistol resmi yang dimiliki oleh Mingke. Atas tuduhan tersebut, Mingke berhasil diasingkan ke Maluku. Dan hal tersebut membuat Pangemanan berhasil naik jabatan menjadi staf Algemene Sekretariat di Buitenzorg, serta menempati kediaman bekas Mingke. Atas keberhasilannya tersebut, ia dipercaya untuk mengawasi beberapa aktivitas-aktivitas sosial politik yang dilakukan oleh pribumi. Lalu Pangemanan berhasil melumpuhkan organisasi-organisasi pribumi lainnya. Namun justru organisasi pribumi makin bertambah karena didasari oleh tulisan-tulisan yang dibuat oleh Mingke sebelumnya. Hal tersebut membuat Pangemanan berada pada tekanan besar di mana pekerjaannya makin hari makin banyak, makin menumpuk dan menimbulkan frustasi. Lalu ia berusaha untuk menenangkan diri dengan meminum minuman keras. Hal tersebut mengakibatkan keretakan rumah tangga dari Pangemanan, mana istrinya Pangemanan, Paulette, tidak menyukai sikap Pangemanan yang suka mabuk-mabukan di rumah, yang akan berdampak memberikan contoh kepada anak-anaknya. Sehingga Paulette memutuskan untuk meninggalkan Pangemanan sendiri dan pergi bersama anak-anaknya ke Prancis. Setelah 5 tahun kemudian terjadi pergantian dari pemerintahan kolonial, di mana Gubernur Jenderal Edinburgh digantikan oleh Van Limburg Stirum, sehingga terjadi juga perubahan pada kebijakan pemerintah kolonial, di mana pemerintahan kolonial pada masa Van Limburg Stirum lebih lunak terhadap organisasi sosial politik dari kaum pribumi, serta dilakukan pembebasan terhadap tahanan politik yang diasingkan, termasuk juga dengan Raden Mas Mingke. Atas bebasnya Mingke dari pengasingan, ia pulang ke tanah Betawi. Sesampainya di Betawi, dia mendatangi tempat-tempat masa lalu di mana ia merintis segala hal di tanah Betawi. Namun semua asetnya telah berpindah tangan karena semua ini merupakan saran dari Pangemanan kepada Gubernur Jenderal untuk menyita seluruh aset milik Mingke serta mematikan aktivitas politiknya dengan cara menebar fitnah bahwasanya Mingke terlilit hutang, dan barang siapa yang mendekatinya atau berhubungan dekat dengan dia, maka akan berurusan dengan kepolisian kolonial. Mana hal tersebut membuat orang-orang tidak berani mendekati Mingke. Mingke merasa tidak memiliki apapun lagi walaupun dia terbebas dari pengasingan, namun batinnya tetap tertekan karena semua yang dimilikinya, semua kejayaannya di masa lalu kini telah lenyap. Dia telah dilupakan oleh semua pengikutnya. Dan pada suatu saat dengan wajah yang pucat dan badan yang lemah, dia bertemu dengan Gunawan, bekas temannya saat di Sarekat Dagang Islam yang pernah berselisih dengannya. Namun pada saat itu Mingke jatuh sakit dan Gunawan menyarankan Mingke untuk pergi berobat kepada seorang dokter asal Jerman. Namun dokter tersebut sudah diancam oleh seorang pemuda Eropa yang menyuruh dokter tersebut untuk tidak mengobati Mingke, dan pemuda tersebut mengatakan kepada Mingke bahwasanya Mingke terkena penyakit disentri yang tidak dapat diobati. Maka Mingke disuruh pulang, dan tak lama kemudian Mingke meninggal. Dan begitulah akhir hidup dari Mingke, di mana dia telah dilupakan oleh pengikutnya
dan hanya Gunawan seorang yang menyaksikan pemakaman tersebut, serta Pangemanan yang menyaksikan pemakaman itu dari jauh. Pangemanan sendiri sebenarnya menganggap Mingke adalah seorang guru karena ia tertarik terhadap tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh Mingke. Kemudian atas kabar pembebasan Mingke dari pengasingan, membuat ibu angkat dari Mingke berusaha untuk mencari Mingke. Dan pada suatu ketika ibu angkat dari Mingke bertemu dengan Pangemanan, dan Pangemanan memberitahu pada Madam Sanikem Lebok bahwasanya Mingke telah meninggal. Lalu Madam Sanikem Lebok meminta Pangemanan untuk mengantarkannya ke pemakaman dari Mingke. Namun di pemakaman, Madam Sanikem Lebok mendengar percakapan dari Pangemanan yang mengakibatkan Madam Sanikem Lebok marah terhadap Pangemanan. Dan pada akhir cerita, Pangemanan jatuh sakit dan ia menuliskan surat permintaan maaf kepada Madam Sanikem Lebok serta menyerahkan hasil penelitian serta arsip-arsip tulisan Mingke kepada Madam Lebok. Namun begitulah akhir dari cerita tetralogi Pulau Buru, di mana Mingke mati dalam keadaan terlupakan oleh pengikutnya. Namun jejak dan langkahnya selalu diikuti oleh pengikutnya, di mana tulisan-tulisan Mingke menimbulkan kebangkitan nasional terhadap kaum pribumi. Saya Radiatul Khaira, BP 19-1086-1009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari novel Rumah Kaca. Rumah Kaca merupakan novel keempat sekaligus penutup dari tetralogi Buru yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Dibandingkan dari novel yang ditulis oleh sang penulis sebelumnya, novel ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok karena dalam segi tokoh utamanya. Masih dalam latar belakang kolonial Belanda, novel ini memiliki kelebihan memberikan kita gambaran dan bagaimana keadaan kepemerintahan dulu di era kolonial Belanda. Nah, untuk kekurangannya, novel ini memiliki halaman yang cukup banyak, yaitu lebih dari 600 halaman, dan terdapat cover yang kurang menarik menurut kelompok kami. Saya Sri Rahmayanti, BP 19-1086-3033. Nah, selanjutnya aku akan jelasin amanat atau pengamalan apa aja sih yang ada di dalam novel ini. Yang pertama, hidup itu adalah prinsip. Hidup tanpa prinsip, tanpa komitmen, tanpa pendirian akan membuat hidupmu menjadi tidak menentu, bagai perubahan angin. Nah, di novel ini kita diajarkan untuk dalam kehidupan kita harus memiliki prinsip. Kita harus punya komitmen dan kita harus punya pendirian agar arah hidup kita itu lebih jelas. Di novel ini kita juga diajarkan untuk tidak menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita, entah itu untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan peringkat, atau hal-hal yang kita ingin capai. Namun kita menghalalkan segala cara, sehingga hal haram pun kita halalkan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita tidak boleh menggunakan hal itu. Itulah yang diajarkan dalam novel ini. Ditambah lagi kamu mengorbankan kehidupan orang lain hanya untuk mencapai apa yang kamu mau. Karena jalan yang haram akan membawamu ke lumpur dosa. Dan ya, kamu akan tenggelam di dalamnya. Begitulah cara Pramudia menyampaikan pesan-pesan indah dalam novel ini. Dengan bahasa beliau yang sangat luar biasa indah, semua pesan tersampaikan kepada kita. Dan melalui sebuah fiksi sejarah, beliau sungguh mengajak pembaca untuk merenung, untuk merefleksikan,
dan menghakimi diri kita sendiri. Entah mengapa setelah menyelesaikan membaca novel ini, saya merasa apa yang disampaikan Pramudia sangat relate dan sangat menohok untuk saya sendiri, karena dapat kita saksikan dewasa ini banyak hal-hal seperti ini yang telah merajalela di lingkungan kita. Tidak kita pungkiri, seperti entah itu pejabat, entah itu untuk uang, demi pendidikan, segalanya dihalalkan, bahkan dengan menindas orang lain. So, itu yang dapat saya sampaikan. Thank you so much.